نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nah, ya, teman-teman dimanapun berada, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita di kehidupan ini sampai detik ini, ya, subuh, ya, waktu Indonesia Barat ini, dan tentunya juga menyesuaikan waktu teman-teman dimanapun teman-teman berada atau terhubung melalui platform Zoom ini atau nanti yang mengikuti rekamannya di YouTube. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nah, untuk beraktivitas menjadi amal yang diridainya. Kita juga memohon agar yang belum beriman di antara kita dikuatkan jiwa dan lisannya untuk bersyahadat dan kembali menuju jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pelaku maksiat yang dimungkinkan kita berada di dalamnya, ya, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sentuhan untuk bertaubat kembali kepada jalan yang benar, meniti sisa-sisa hidup yang mulia. Semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari sinilah maka kita berikhtiar menguatkan iman kita melalui pembelajaran-pembelajaran semisal ini, yaitu membaca tentang untayan-untayan nasihat, sebuah kaidah-kaidah dalam menyucikan jiwa kita. Karena nanti puncak tujuan dari pembelajaran kita seharusnya ialah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap pembelajaran itu harus ada evaluasi, teman-teman semua, agar bisa melihat aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkah kualitas, ya, maupun kuantitasnya. Nah, maka di sini kita harus selalu mengevaluasi diri kita di setiap pembelajaran kita. Salawat teriring salam tak lupa terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih dalam kitab yang sama, kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, yaitu 10 kaidah yang telah diletakkan oleh alim ulama kita. Bagaimana caranya nanti kita membersihkan jiwa kita dan menjadikan kita seorang muslim yang rabbani, seorang mukmin yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghantarkan ketenangan serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kita kelak. Kita masuk kepada kaidah yang kedua, teman-teman semua, di mana kaidah yang kedua ini berbicara tentang doa. Nah, berbicara tentang doa. Di awal pun kami telah mempraktikkan ini sebagai bentuk contoh, ya, dan juga sebagai bentuk hikmat kita. Nah, agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun saudara-saudara kita yang lain yang memiliki mungkin imannya kurang, ya, agar diberikan sentuhan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun bimbingan agar mereka semua bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan demikian pun kita dimungkinkan di dalamnya. Maka kita harus selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Syekh Hafizahullah taala al-qaidatu as-saniyah, kaidah yang kedua adalah doa miftahu zakatin nufus. Merupakan miftah. Miftah itu artinya kunci. Zakat itu adalah kesucian. Nah, doa merupakan kunci dari kesucian jiwa. Karena memang betul untuk apa kita menempuh jalan kesucian jiwa, namun tidak sedikit pun ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena sejatinya Allah lah yang memiliki kuasa mensucikan jiwa hambanya. Karena jiwa kita berada di mana? Di genggaman Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya. Hati kita terbolak-balik itu karena ada yang membolak-balikan. Siapa yang membolak-balikan? Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar selalu kita baca, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Nah, kita akan bahas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini langsung penulis menukilkan suatu hadis yang sahih. Nah, kalau kita lihat catatan kakinya di sini dikeluarkan hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, nomor hadis 3377 dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya nomor 3869. Nah, ya. Dan beberapa ulama menghasankan hadis ini. Kita baca hadisnya sama-sama. Laisa syai'un. Nah, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Doa. Nah, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Berarti doa ini merupakan apa? Nah, sesuatu yang paling mulia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Islam itu adalah beramal. Amal itu adalah aktivitas. Dan aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang didorong dengan keimanan di dalam hati kita. Maka jadilah amal itu amal salih. Ketika itu menjadi amal salih, maka konsekuensinya dia menjadi apa? Ibadah yang Allah berikan pahala. Karena ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhullah, segala hal yang Allah cintai, wa yardah, yang Allah ridhoi, minal aqwal wal af'al, ya, berupa perkataan maupun af'al, perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah ibadah. Maka di sini kita baca kembali yang bawahnya di situ, faddu'a'u min afdolil ibadati indallah. Nah, ya. Maka doa di sini termasuk apa? Ibadah-ibadah yang paling afdol, yang paling utama. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, doa itu adalah ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di riwayat yang lain yang dhaif, ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti saripatinya ibadah. Karena memang setiap ibadah yang kita lakukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada doa. Termasuk ibadah yang teragung setelah apa? Setelah tauhid. Apa? Salat. Nah, itu apa secara bahasa? Ad-du'a. Ya, salah itu apa? Ad-du'a, berdoa. Karena memang di dalam salat itu apa? Kita melafalkan zikir-zikir yang konsekuensi daripada itu semua ialah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa ini menjadi ibadah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat di sini sama-sama. Ya. Li'anna fihi, karena di dalamnya, fihi ini kembali kepada apa? Ad-du'a.
Karena di dalam doa tersebut izharon, ya, adanya apa? Menampakkan. Baik, menampakkan, menampakkan, memperlihatkan, ya, lil ajzi, kepada bentuk kelemahan, ya. Ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapannya, itu sejatinya kita sedang menunjukkan sifat lemah kita sebagai makhluk, ya, sebagai manusia. Wal iftikor, dan juga sikap dan sifat butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattadzallul, dan juga menunjukkan sifat dan sikap kerendahan kita karena kita hanyalah makhluk, ya. Wal inkisar. Nah, ketidakberdayaan kita. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, nah, kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala. Illa quwata, ya. Illa billah, melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala upaya dan kekuatan yang kita lakukan. Nah, wal i'tiraf, ketika berdoa pun, ya, di situ kita sedang memperlihatkan pengakuan, ya, bahwasanya Allah itu Maha Kuat. Nah, wali'atirafi biquwwatillahi. Nah, kita mengakui dengan adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala wa qudratihi, dan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan, ya, karena memang Allah maha mampu. Wa ghanahu. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kaya. Kita mengakui kekayaannya Allah. Wa ignaihi, dan juga Allah ini tidak butuh. Naam. Ya, ignaihi apa maksudnya? Ketidakbutuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui ketidakbutuhannya Allah kepada makhluk, kepada apapun. Karena memang Allah itu apa? Independen. Kul huwallahu ahad. Pakainya ahad. Nah, ya. Allah tak butuh makhluknya. Nah, ya. Tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu berdoa ini menjadi apa? Kunci dari penyucian jiwa seorang hamba. Wa kibriyaihi, dan juga ketika berdoa menunjukkan apa? Bahwasanya Allah adalah zat yang mulia akan kesombongannya. Nah, ya. Jadi apakah pantas kita sombong? Nah, tidak. Karena kita tak memiliki apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk itu. Karena Allah adalah zat yang mampu atas segala-galanya. Baik. Berikutnya wajabri kasri khawatiri a'daihi. Naam. Wajabri kasri khawatiri a'daihi. Nah, ketika berdoa pun, nah, kita, ya, mengakui, ya, bahwasanya hancurlah sesuatu yang ada di lintasan pikiran musuh-musuhnya. Nah, ya. Kenapa demikian? Karena musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala meyakini Allah adalah zat yang lemah, yang demikian, 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 yang tidak mengenakan kita, intinya perkataan tersebut. Nah, ketika kita berdoa, kita sedang butuh kepada zat yang maha kuat. Maka itu semua doa menjadi apa? Penghancur bagi apapun yang terlintas di lintasan pikiran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir itu artinya apa? Lintasan pikiran, ya. A'da, na'am, a'da'u atau a'da'ihi di sana itu adalah musuh-musuh. Baik. Fadlan, terlebih lagi, ya.
Nah, an fudolai ahbabihi wa awliyaihi. Nah, ya. Kita juga mengakui akan kelebihannya ahbabihi wa awliyaihi. Ya. Di antara hamba Allah yang beriman dan ada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Nah, ya. Jadi tanda cinta, ya, seorang hamba itu adalah dengan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana Allah jadikan dia sebagai orang yang selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di sini walahu atharun, doa itu memiliki apa? Nah, pengaruh. Athar itu artinya apa? Pengaruh. Doa itu memiliki pengaruh azimun yang besar fi fathi abwabil khair, dalam membuka pintu-pintu kebaikan, kama qala Syekhul Islam fi wasiyati li Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah dalam wasiatnya kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu merupakan kunci semua atau seluruh kebaikan. Ya. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika. Maka segala kebaikan yang engkau harapkan li nafsika untuk dirimu, nah, wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah, dan yang engkau menginginkannya berupa kebaikan dunia dan juga akhirat, maka di sini apa dikatakan oleh Syekh? Fatlubuhu minallah. Kalau kita ingin kebaikan untuk diri kita, kita ingin kebaikan di kehidupan dunia kita maupun di kehidupan dunia akhirat kita, maka fatlubuhu minallah. Maka carilah kebaikan tersebut minallah, dari Allah. Nah, karena Allah lah pencipta kebaikan. Ya. Walja ilaih. Ya. Walja ilaih. Ilja itu artinya apa? Minta tolong, isti'anah. Dan mintalah pertolongan ilaihi kepada Allah. Finailihi wa tahsilihi. Dalam mencari dan juga mendapatkan. Tazkiyatun nufus ini, penyucian jiwa, adalah perkara yang baik. Bahkan perkara yang dituntut dalam syariat Islam. Maka kemana kita harus meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi siapapun di antara hambanya yang berdoa kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, wa qad wa'adallahu subhanahu wa taala, dan sungguh Allah telah berjanji. Wa'ada itu artinya apa? Berjanji. Nah, ya. Kalau tawa'ada ya tawa'adu itu mengancam. Beda dikit langsung beda maknanya. Man da'ahu wal taja ilaihi, ya. Mannya di sini maf'ul bih nih. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan siapa? Siapapun. Saya lebih senang nerjemahin siapapun, ya. Siapapun da'ahu yang berdoa kepada Allah, wal taja ilaihi dan meminta pertolongan kepada Allah, bil ijabah untuk dijawab doa-doanya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, berkata, ya, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Ini sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, janji Allah itu nyata, inna wa'dallahi haqqun. Ya, akan ada kisah-kisah menarik nanti yang dibawakan oleh penulis di sini. Namun kami ingin berikan sebuah faedah. Jangan sampai kita bosan dalam berdoa karena apa yang kita minta tak kunjung datang.
Karena bisa jadi hal tersebut ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi ya, apa yang kita minta itu diberikan oleh anak cucu kita. Inilah keajaiban dari doa. Nah, sungguh luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qala Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, inni la ahmilu, sesungguhnya saya ini la ahmilu, tidak memikul hammal ijabah. Naam, hammun yaitu apa? Ya, kegalauan, kegelisahan untuk segera dikabulkan doa tersebut. Nah, Umar bin Khattab tidak pernah memikul perasaan ini, ya. Walakin hammad du'a, ya, akan tetapi yang dipikul oleh Umar bin Khattab adalah hammad du'a, yaitu berdoanya, bukan dikabulkannya. Karena di sini perkataan bagus, kata Umar bin Khattab, di sini letak ya, ya, nasihat yang luar biasa. Fa idza ulhimtu ad-du'a, ya, karena ya, ketika aku dikaruniai untuk selalu berdoa kepada Allah SWT, maka ini karunia yang besar, ya. Fa innal ijabata, na'am, ma'ahu, karena yang namanya terjawabnya doa atau dikabulkannya doa itu pasti bersama apa? Bersama doa. Ya. Orang yang terus berdoa belum tentu dikabulkan. Apalagi yang tidak berdoa, udah pasti nggak akan dikabulkan. Maka terkabulnya doa itu bersamaan dengan apa? Doa. Inilah jawaban ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wa an Mutarrif ibni Shikhair, ya, Shikhir afwan. Dan dari Mutarrif bin Shikhir rahimahullah taala, beliau berkata, tadzakartu majma'ul khairi, saya teringat, ya, tadzakartu, saya teringat majma'ul khair, yang bisa menghimpun kebaikan, ya, yang bisa menghimpun kebaikan. Fa idzal khair katsirun. Nah, ya. Maka ternyata kebaikan itu banyak. Idza di situ artinya ternyata, bukan jika atau apabila, ya. Nah, masuk kepada makna yang lain. Fujaiyah. Taib. Ternyata, nah, khair kebaikan itu katsir, banyak sekali. Yang pertama adalah as-saum. Kita diberikan karunia oleh Allah SWT untuk melaksanakan puasa, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Seperti baru-baru kemarin ini kita melakukan puasa di bulan Zulhijjah, baik yang di awal maupun yang di tanggal 9-nya atau dari tanggal 8 dan 9. Nah, begitu juga sholat, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, misalkan di waktu subuh ini, di antara kita atau teman-teman semua, ya, dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat qabliyah subuh, dan yang luar biasa itu keutamaannya. Taib. Wa idza huwa fi yadillah. Maka ini semua, naam, idza di sini juga artinya apa? Ternyata. Maka hal tersebut ternyata ada di mana? Fi yadillah. Naam, di tangan Allah Subhanahu wa taala itu semua. Berarti Allah yang memiliki kuasa. Dan inilah kebaikan, dan inilah yang harus kita syukuri. Ya. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah, dan ini Masya Allah. Ya. Maka jikalau engkau tidak mampu, nah, atas apa, ya, yang ada di tangan Allah itu, nah,
atas apa yang ada di tangan Allah itu, illa kecuali apa? Antas alahu fayu'tiyaka. Kecuali engkau meminta, berdoa kepadanya, kepada Allah, fayu'tiyaka, maka Allah pun akan memberikanmu, mengabulkan permintaanmu. Fa idza jimal khair ad-du'a. Maka inilah jawaban dari mana? Naam, dari yang baris pertama tadi. Ya. Jadi apa yang bisa menggabungkan kebaikan? Jawabannya adalah doa. Naam. Ketika kita sedang melakukan salat, itu adalah ibadah dan di dalamnya ada doa. Bahkan ketika di sujud pun kita disunnahkan untuk apa? Berdoa kepada Allah SWT. Nabi Muhammad pernah bersabda, ya, posisi seorang hamba akrab, dekat dengan Allah itu apa? Sajid ketika apa? Sedang bersujud. Nah, berikutnya wa fi bab tazkiyah. Nah, dan dalam bab tazkiyah, sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi du'aihi, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam doanya. Nah, ini doa yang sering Nabi panjatkan dan inilah yang harus kita hafalkan teman-teman semua. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah diriku ini apa? Naam, takwa. Nah, ya. Wa zakiha, dan sucikanlah jiwa tersebut. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang bisa mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau ya Allah merupakan waliyuha, pelindung jiwa. Nah, wa maulaha, dan penjaganya. Nah, ini bukti bahwasanya untuk mendapatkan tazkiyatun nafas adalah dengan cara berdoa di antaranya. Karena nanti Syekh menyebutkan 10 nih. Nah, ini baru yang kedua. Yang kedua. Nah, di dalam doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ini dikatakan oleh Syekh, wa fi hadza du'ai isyaratun wa tanbihun, dan di dalam doa ini terdapat isyarat dan juga apa? Perhatian yang besar atau peringatan, tanbih. Ala anna tazkiyatan nufus, ya, sesungguhnya penyucian jiwa biyadillah, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allamil ghuyub, ya. Allamil ghuyub artinya adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib, ya. Wa anna miftahaha al-azam, dan sesungguhnya doa tersebut itu adalah kunci terbesar bagi jiwa. Bahwasanya kunci terbesar bagi jiwa adalah apa? Doa. Al-iftiqaru ilallah, dan juga merasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana aktsaru du'ain nabi, dan oleh sebab inilah mayoritas doa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad selalu memanjatkan doa ini yang tadi di awal-awal sudah kami himbaukan. Di antara teman-teman pun juga sudah ada yang hafal insyaallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini ketika berdoa untuk satu orang. Kalau untuk ramai-ramai, ya qulubana, domirnya diganti. Baik. Famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbuhu, maka kapanpun, ya, berkumpul atas seorang hamba hatinya, ya, wasadaqat daruratuhu wa faqatuhu, dan telah benar, ya, telah benar urgensinya, wa faqatuhu, dan kebutuhannya, wa qawiyya raja'uhu, dan telah kuat harapannya dia,
walam yata'ajjalil ijabata, dan selagi dia tidak terburu-buru untuk meminta dikabulkan doa tersebut. Dan apalagi di sini wataharal awqat al-fadilah. Naam, ya. Dia memilih ketika berdoa waktu-waktu yang mustajab. Fala yakadu yuraddu du'auhu, maka hampir-hampir doanya itu tidak tertolak. Jadi inti dari terkabulnya doa, kita harus ikhlas. Urgensi kita dalam berdoa harus jelas. Ketika berdoa harus jujur. Dan pengharapan kita pun harus kuat kepada Allah. Dan jangan sampai ada perasaan buru-burunya kita untuk dikabulkan doa tersebut. Bersabar. Terlebih ketika kita memilih waktu-waktu yang mustajab. Contoh ketika hari kemarin, hari Arafah. Naam. Ataupun hari ini, hari Jumat, teman-teman, di ya sepertiga atau di akhir hari Jumat. Nah, teman-teman semua, di pukul 3 sore atau waktu setelah asar. Wa a'zamu ma yu'inuka 'ala du'a, dan sesuatu yang terbesar yu'inuka yang bisa membantumu 'ala du'a, ya, atas berdoa. Baik. Nah, untuk berdoa. Nah, karena berdoa itu kadang berat. Nah, ya. Nah, apa yang menyebabkan tenang mudahnya seseorang berdoa kepada Allah, yaitu apa? Ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah. Ya, yang bisa membantu doa kita itu ikhlas, benar, jujur, pengharapannya hanya kepada Allah. Ya, ketika kita telah meyakini dan mengetahui bahwasannya yang namanya penyucian jiwa itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu walladzi yuzakki man yasha, maka dialah Allah zat yang menyucikan siapapun ya dari hambanya yang dia kehendaki. Wal amru kulluhu lahu, dan segala perkara seluruhnya itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, wa tahta masyiatihi, dan semuanya di bawah kehendaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillahu yuzakki man yasha, Allah lah yang mensucikan jiwa setiap hambanya, yaitu siapapun yang ia kehendaki. Wa qala ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha. Nah, seandainya bukan karena karunia Allah atas kalian dan juga rahmat Allah, mazaka minkum, ya, tidak akan ada ya yang disucikan di antara kalian, ya, seorang pun selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Ini syahid lagi, ya. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Nah, yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat tersebut, ya. Ma zaka minkum artinya adalah mahtada ahadun minal khalaik, ya. Tak ada seorang pun dari makhluk yang mendapatkan petunjuk, ya, kepada sesuatu minal khairi, berupa kebaikan, yanfa'u bihi nafsah, yang hal tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya. Walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Nah, dan tidak ada, ya, dan tidak ada yang bisa melindungi dirinya sedikit pun minasyarri, dari keburukan, yadfa'uhu an nafsihi, yang ia bisa mencegah, ya, dari dirinya. Tidak ada intinya. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Syekh langsung, ya, ai kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillah. Hal tersebut semuanya itu tiada lain adalah murni, mahdi itu murni
karena fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Al-Barra, ya, Al-Barra radhiyallahu taala anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, pada perang Ahzab. Nah, perang Ahzab ini dinamakan perang apa? Nama lainnya perang Khandaq, karena di sana digali parit-parit. Nah, ya. Yankulu ma'ana at-turab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulu, yaitu apa? Memindahkan at-turaba, tanah, ma'ana, bersama kami. Walaqad wara'at turabu, dan sungguh tanah itu apa? Wara, menempel. Bayadha batnihi, ya, di putihnya perut beliau. Wahwa yaqul, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wallahi laulallah, demi Allah, jikalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mahtadaina, ya, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Nah, ya. Wala tasaddaqna, seandainya bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan mampu bersedekah. Wala salaina, jikalau bukan karena hidayah dari Allah kepada kita, kita tidak akan mampu menegakkan salat. Kita harus bersyukur. Jadi doa kita kepada Allah itu bukti syukur kita juga, ya. Karena Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, dan inilah kebaikan yang terbesar. Jadi jangan sampai kita terus menuntut, ya, segala hajat kebutuhan kita untuk cepat-cepat dikabulkan. Allah itu maha tahu kebutuhan hambanya. Memang betul, Allah memberikan segala hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Naam, dan Allah maha tahu akan hal tersebut, tapi kita dituntut juga untuk berdoa. Fal hidayatu wal imanu, naam, kulluhu biyadillah. Maka yang namanya hidayah, iman, kebaikan, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra. Nah, dan sungguh, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra. Ya. Senantiasa menanamkan perkara ini. Perkara apa? Doa, hidayah, iman itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu merupakan, ya, kekuasaannya. Fi nufusis sahabah, di dalam jiwa-jiwa para sahabatnya. Nah, wa yu'akkidu alaihi bistimrar. Dan Nabi Muhammad SAW pun selalu menekankan atas hal tersebut bistimrarin, dengan mengulang-ulangnya. Inilah nasihat. Yang namanya nasihat itu memang selalu diulang-ulang, padahal materinya sama. Ya, kadangkala juga redaksinya sama, termasuk kitab yang kita bahas ini, ya, Al-Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas. Mungkin banyak sekali para asatidzah kita, para guru-guru kita, para alim ulama kita yang telah membacakan kitab ini dan akan terus dibacakan. Atau mungkin ada di antara kita menulis, ya, substansinya mengambil dari sini atau semisalnya sama. Nah, itu adalah bentuk nasihat. Nah, agar selalu tertanam di jiwa kita, kita ini adalah makhluk yang lemah dan harus butuh kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Kuat. Nah, fakana sallallahu alaihi wasallam, ya, tahillu, nah, ya, yastahillu khatabahu biqaulih. Dan Masya Allah, di sini Nabi kita Nabi Muhammad SAW seringkali mengawali, ya, khutobahu, khutob, ya, itu jamak dari khutbah. Khutbah beliau biqaulihi, dengan perkataan may yahdillah fala mudillalah. Siapapun yang Allah berikan petunjuk, fala mudillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapapun yang telah Allah sesatkan,
Tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa memberikan petunjuk lahu kepadanya. Ya, ini di dalam khutbatul hajah. Setiap Jumat akan digaungkan ya lafal ini oleh khatib. Fahadzal aslu huwa a'zamul abwabi li tazkiyatin nafsi. Maka asal ini adalah sebuah pondasi huwa a'zamul abwab, ya, pintu-pintu terbesar li tazkiyatin nafs, untuk mensucikan jiwa. Faman alima, maka siapapun yang telah mengetahui anna salaha nafsihi, bahwasanya baiknya jiwanya, wa zakataha, dan sucinya jiwanya, wa istiqamataha, dan juga istiqomahnya jiwa tersebut, biadillah, hanya ada di tangan Allah SWT. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut yang telah mengetahui itu semua? Laja'a ilaihi, pastilah dia akan meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dan juga wa aqbala ala babihi, menghadap di pintu-pintunya, ya. Pintu-pintu untuk apa namanya? Mendapatkan kebaikan jiwa, mendapatkan kesucian jiwa, mendapatkan istiqomahnya jiwa adalah dengan cara berdoa. Itu pintunya. Mulihan alaihi biddu'a. Naam. Dalam keadaan apa? Mulihan. Yaitu berbelas kasih. Mulihan. Kepada Allah. Biddu'a, dengan apa? Doa. Rajian tami'an. Dan juga dalam keadaan penuh harap. Ya. Liyanala minhu zakata nafsihi, agar dia mendapatkan darinya, naam, dari doa yang dia panjatkan kepada Allah, zakata nafsihi, sucinya jiwanya. Nah, wa najataha, dan juga selamat jiwanya, ya, wa falahaha, dan juga keberhasilan jiwanya, fi dunia, baik di dunia, wal akhirah, maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan ya pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita baca, apa yang sama-sama kita telah dapatkan di kaidah yang kedua ini. Semoga Allah selalu mudahkan kita untuk menuntut ilmu, dan yang terpenting pun semoga Allah memudahkan kita untuk merealisasikan ilmu tersebut. Terlebih apa-apa yang telah kita baca, apa-apa yang telah kita ketahui. Nah, dari sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So